Anies siap tarung di 2024 tanpa rekam jejak visi misi hanya imajinasi. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh Anies Baswedan sekarang. Jadi walaupun kemarin menjawab pertanyaan wartawan, dia katakan dia siap sebagai calon presiden, maju sebagai calon presiden, tapi kan dia menambahkan itu bila partai politik yang mengusung. Demokrat tentu menyambut baik karena bagi kami 2024 adalah tahunnya rakyat. Karena itu semakin banyak putra-putri terbaik bangsa yang ikut terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024. Ini akan semakin baik karena akan semakin banyak pilihan bagi rakyat dalam menentukan calon pemimpinnya. Tetapi di luar itu, Mas Ahy sendiri berdasarkan hasil Rapimnas menyampaikan bahwa sosok presiden, sosok capres, dan cawapres akan diusung oleh Partai Demokrat. Itu harus memiliki kriteria, integritas, kapasitas, elektabilitas, dan tentunya memiliki chemistry satu sama lain ya antara capres dan juga cawapresnya. Dan terakhir yang paling penting adalah semangat untuk mengusung perubahan dan perbaikan di negeri ini. Ya, tentu kita harus apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Anies, kesiapan beliau untuk maju berkontestasi itu penting sekali untuk memberikan konfirmasi. Pemimpin itu kan yang dipegang adalah konfirmasinya, adalah kesediaan, keberaniannya untuk mendeklarasikan diri tidak malu-malu. Itu yang menjadi modal pokok. Nasdem jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan dari 3 nama itu ada salah satunya adalah Anies Baswedan, yaitu menjadi keputusan Rakernas Partai Nasdem di bulan Juni kemarin. Jadi ini lebih gayung bersambut antara apa yang menjadi keputusan dari Partai Nasdem dengan statement Pak Anies kepada Reuters tersebut. Saya kira tidak bisa disebut terburu-buru karena pertama kemungkinan besar 2024 yang akan datang capresnya tidak diumumkan seperti sebelum-sebelumnya last minute. Jadi ada tendensi partai-partai akan mengumumkan calon presiden yang mereka akan usung lebih cepat dibanding pola yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau kemudian disampaikan kesiapan ketika diwawancara oleh Reuters, menurut saya ini hanya mempertegas sinyalemen atau prediksi banyak orang. Anies Baswedan menerima dukungan dari relawan Go Anies. Mereka berisikan kader Golkar hingga ex-ketua umum PBB, Idi Daeng M. Fakih. Dalam kesempatan ini Anies mengatakan visi dan misi adalah imajinasi. Karena itu yang paling penting saat ini adalah bagaimana rekam jejak menunjukkan modal untuk bersaing di masa depan termasuk Pilpres 2024. Mari kita tengok ke depan, melihat visi itu baik, melihat misi itu baik, tapi visi dan misi itu sifatnya imajinasi. Imajinasi yang menyusun tidak harus menyiapkan bukti. Yang menentang tidak punya bukti untuk melawan, kata Anies di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan Minggu 23 Oktober. Anies mengungkapkan selama bertugas di Jakarta tidak pernah ada sekretariat bagi relawan atau para pendukung. Apalagi membuat iklan di berbagai media, dia memilih fokus menuntaskan pekerjaan dan amanah di Jakarta. Kami tidak pernah iklan koran, kami tidak pernah iklan online. Kami tidak pernah pasang iklan televisi, tidak pernah. Yang kami kerjakan hanya satu, adalah karya, dan karya, jelas Anies. Anies membuka kembali apa yang sudah dilakukan di Jakarta. Setiap karya selalu didahului dengan gagasan dan narasi. Dengan begitu apa yang dibangun tidak hanya sekedar fisik, tapi juga memiliki tujuan yang jelas dan sampai ke hati masyarakat. Betapa hubungan yang terbangun selama ini ternyata melampaui hubungan teknokratik, melampaui hubungan politik, ternyata hubungan hati antara kita yang ada di kota ini, tutur dia. Anies mencontohkan bagaimana warga memenuhi Balai Kota Jakarta saat acara pamitan di hari terakhir bertugas. Dia tak pernah membayangkan akan ada begitu banyak warga yang hadir saat itu. Persis minggu lalu, Ahad lalu, ketika kita berakhir, saya tidak mengira teman-teman warga Jakarta datang ke Balai Kota melampaui semua dugaan, ucap dia. Kemarin tidak ada bus, tidak ada kendaraan, tidak ada satupun yang kita siapkan. Masyarakat berbondong-bondong datang ke Balai Kota. Saya ucapkan terima kasih, ini adalah kerja bersama, tanda sedia. Anies saat ini menjadi salah satu calon kuat Capres 2024. Sejauh ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah mengantongi dukungan dari Partai Nasdem. Anies Baswedan menerima dukungan dari relawan Go Anies. Mereka berisikan kader Golkar hingga ex-ketua umum PBB, Idi Daeng M. Fakih.
Dalam kesempatan ini Anies mengatakan visi dan misi adalah imajinasi. Karena itu yang paling penting saat ini adalah bagaimana rekam jejak menunjukkan modal untuk bersaing di masa depan termasuk Pilpres 2024. Mari kita tengok ke depan, melihat visi itu baik, melihat misi itu baik, tapi visi dan misi itu sifatnya imajinasi. Imajinasi yang menyusun tidak harus menyiapkan bukti. Yang menentang tidak punya bukti untuk melawan, kata Anies. Kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. Kita akan jelaskan, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif, dalam etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dalam semangat yang sama, Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan setelah hijrah. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan Tapi pun tuh raja laju mati segala, tolong terima mendukung jamu niat Anies di masa hijau.
Oke teman-teman, itulah tadi serangkaian perjalanan